Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril basari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanahu wa ta'ala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada umat manusia. Di antaranya adalah dengan kemuliaan ilmu. Maka betapa penting ilmu bagi seseorang untuk membentuk kepribadiannya. Ilmu yang berkarakter, ilmu yang seseorang belajar kemudian menjadikan orang itu baik di dalam cara berpikir, baik di dalam perangai, akhlak, budi pekertinya. Nabi Adam alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Kemuliaan itu karena memang Allah berikan kelebihan kepada Nabi Adam berupa ilmu. Padahal itu baru hanya sekedar ilmu bahasa. Allah memberikan, mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam tentang nama-nama yang Allah tidak ajarkan kepada malaikat. Maka malaikat pun mengakui itu. Maka dari itu, selepas Idul Fitri, mari kita ramaikan majelis-majelis taklim. Karena kemajuan bangsa ini terlihat bagaimana hidupnya majelis-majelis taklim. Hidupnya keilmuan-keilmuan yang beradab. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih afdol dari ilmu setelah yang fardu-fardu, sholat dan zakat dan lainnya. Maka tidak ada lagi yang paling afdol daripada ilmu. Bahkan beliau juga mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan tentang dunia, hartakah, kekuasaankah dan lain-lain, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa orang yang ingin mendapatkan akhirat, maka juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dia mengambil kedua ilmu tersebut. Hadirin rahimakumullah, kejadian yang tidak disangka, satu negara yaitu Iran diserang oleh Yahudi dan Nasrani Amerika. Akan tetapi yang mengejutkan, mereka ternyata walau sudah diembargo, tapi kekuatannya luar biasa. Maka penasaran banyak para peneliti sebab apa yang terjadi masalahnya, apa yang menyebabkan ini semua.
Maka ternyata pendidikan yang diajarkan kepada bangsa itu adalah pendidikan-pendidikan yang baik, dan rakyatnya diajarkan pendidikan-pendidikan, dididik dengan baik, sehingga dapat tercipta hal-hal yang seperti itu. Kita tidak berbicara tentang akidahnya, yang tentu kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah inilah akidah yang kita pegang, dan akidah yang ada pada mereka tentunya adalah akidah Ahlul Bid'ah. Tapi kita tidak berbicara ini sekarang, kita sedang berbicara persatuan umat. Maka siapapun mereka adalah saudara kita. Maka hadirin rahimakumullah, ini dapat diambil. Bangsa kita ini bukan bangsa yang bodoh. Bangsa kita ini adalah bangsa yang bisa dikatakan banyak penemu-penemu, banyak bangsa-bangsa yang cerdas. Tetapi nyatanya berapa banyak anak-anak bangsa yang potensi tidak hidup, tidak bisa berkembang di negara kita ini. Karena memang tentunya banyak tantangan, penjajahan secara sistem. Walaupun penjajahan fisik tidak ada, tapi penjajahan sistem kita masih ada. Atau trauma-trauma di dalam doktrin penjajahan yang menjadikan kita pecah belah, yang menjadikan kita minder, yang menjadikan kita takut, yang menjadikan kita berkhianat. Ini adalah warisan daripada trauma di zaman penjajahan dahulu yang mesti kita hilangkan, yang mesti kita bangkit. Dengan apa kita bangkit? Ya dengan ilmu. Berapa banyak orang-orang yang berteriak kebenaran, berteriak yang baik, tapi ketika dia menjabat satu jabatan, maka dia sebagai pelakunya juga. Dia juga sama sebagai pelaku di dalam korupsi, pelaku di dalam kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena ilmu yang tidak menyerap, ilmu yang tidak membangkitkan kepribadiannya menjadi kepribadian yang baik, ilmu yang tidak berkarakter. Maka dari itu hadirin, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Bangsa Arab dahulu tidak ditengok, dahulu terkenal dengan jahiliyah, tapi dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hanya masa yang tidak lama. Hanya masa 23 tahun beliau rubah menjadi bangsa yang emas, zaman keemasan. Pola-pola dirubah oleh Rasul. Ilmu-ilmu yang ada pada para sahabat, ilmu yang berkarakter, ilmu yang mempunyai jati diri, ilmu yang mempunyai kepribadian yang baik. Dari mana itu? Ambil dalam majelis-majelis taklim. Silakan sekolahkan anak-anak kita yang tinggi di dalam pengetahuan ilmu. Jangan pernah meremehkan majelis taklim. Jangan pernah meremehkan ilmu-ilmu agama. Kalau kita sudah remehkan ilmu agama, apalagi termakan isu, oh fulan kiai jelek, oh fulan habib jelek, oh ini jelek, itu adalah propaganda untuk mematahkan bangsa ini agar bangsa tidak punya figur, sehingga tidak ada lagi figur agama. Yang dilihat adalah keduniaan. Betapa banyak bukti yang dilihatkan di depan kita, orang-orang yang sukses di dalam gelar doktor atau profesor, akan tetapi tidak sukses di dalam mendidik anaknya, atau dia pun tidak bakti kepada orang tuanya. Kegagalan, kalau kita tidak cepat kembali, kalau kita tidak cepat sadar untuk hal seperti ini, maka zaman akan menggilas. Hadirin rahimakumullah, mari, apa yang kita perlukan? Kita perlukan ini motivasi. Hidup ini kita perlu motivasi di dalam pengajian-pengajian yang sifatnya membentuk kepribadian kita, membentuk karakter kita, membuka semangat kita, menjadikan kita anak bangsa yang bermanfaat, yang kehidupan kita selalu mencari kebaikan, membuat kebaikan, berbuat kebaikan. Tidak mudah dipecah belah, akan tetapi berpikir bagaimana untuk kemajuan bangsa ini. Inilah yang dicetak oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Maka dari itu tidak ada jalan kecuali kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pembentukan karakter itu dalam ilmu tasawuf diajarkan di sana, banyak hal-hal yang kita perlu untuk kehidupan kita, untuk stabil dalam pemikiran, stabil di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan taufik dan hidayah, membukakan petunjuk untuk kita mencicipi dan duduk dan sabar dengan ilmu-ilmu agama. Dan kalaupun ada bertentangan dengan cara berpikir kita, maka sabar terlebih dahulu, karena berapa banyak polusi-polusi pemikiran yang masuk, sehingga ketika kita mendengar satu nasihat agama terlihat ini adalah satu asing, satu yang aneh, maka sabar. Bukan berarti itu salah. Khawatirnya ternyata adalah karena memang otak dan pikiran kita yang sudah terpolusi, terkena kotoran-kotoran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang saling sayang menyayangi, yang saling cinta mencintai, untuk bangkitnya bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqbalu wa yaqulu bi qawli hamdal muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna tilawata inna sami'na fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dzunub wa tusir biha al-qalb wa tunṭaliq biha al-'usub wa talinu biha as-sawm wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسدة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا قاضي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا حفظنا وسرنا فرجنا والمسلمين. اللهم أصلنا وأسلم في صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من بهلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والسلاسل والفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.